Bismillahirrahmanirrahim. Idza qadiba ahadukum wa huwa qa'imun wal yadris fa in dhahaba an yughdahu wa illa wal yadri. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Idza qadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, wa huwa qa'imun, dan dia berdiri, kalian jenis maka juga pada bacaan itu, maka kalau hilang kemarahan daripadanya, wa ila kalian berdiri, ya kalau tidak maka dapat dia berbalik. Ya, artinya pesan Nabi kepada kita semua, apabila di antara kita ini dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan marah posisinya berdiri, maka untuk salah satu menghilangkan atau meredakan emosi marahnya kita ini, kata Nabi, kalian ya, kalau begini terus nanti itu ya semakin bergelora punya emosi, semakin marah, semakin besar. Nah, maka disebut tenang diri. Kalau memang sudah hilang marahnya, ya sudah duduk aja, ya. Tetapi kalau marahnya masih butuh, kita bisa bilang masih pengen marah, dan Nabi kalian berdiri suruh berlari kejujuran, ya. Jadi sunnah dari apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka sunnah itu, ya. Tapi kalau masih terus marah, maka sunnahnya lagi suruh berlari, ya. Karena kalau dalam keadaan berlari itu bisa benar-benar bisa menghilangkan marah. Bisa ntar pulas start tidur terus. Itu benar ya, tidur yang nggak ada mudah hilang marahnya. Ketika marah kemudian berlari kemudian tidur, nanti kan lama-lama hilang dia punya emosi. Pas kalau tidur hilang emosi lagi. Karena tadi itu kalau orang marah diturutin dalam keadaan posisi berdiri terus, maka akan menjadi marahnya yang tadinya marahnya kecil bisa menjadi besar, obat rasa marahnya. Yang tadinya tidak menimbulkan dosa bisa menimbulkan dosa sebab marahnya diturutin. Maka Nabi kalau marah dia turutin dengan cara apa? Kalau berdiri duduk, kalau duduk selesai ya sudah. Tapi kalau semarah terus suruh berbalik. Nah itu bermaksud untuk menjauhkan daripada rasa marah, ya, yang ada di dalam diri kita, yang merendahkan. Karena kalau kita marah berkobar, nah ini bisa melakukan perbuatan yang lainnya, yang dimana itu bisa juga dikatakan sebagai perbuatan kemaksiatan. Ya. Termasuk marah itu ya. Iya, sama juga. Ya, karena kata Imam Ibnu Arabi mengatakan wal ghadab yahidu aql, marah itu bisa menggerakkan anggota. Kita marah istri, anak, bisa waktu nih yang marah nih, maka nih tangan bisa bergerak, ya, tangan bisa bergerak, mulut bisa berucap, kaki bisa bergerak. Marah, ya tadi diam, gara-gara marah bisa bergerak, hukum orang, nampar orang, mendang orang, dan menakutkan, ambil senjata tajam, musuh orang. Gitu. Jadi ya terjadilah pembunuhan nanti itu. Kata Imam Arabi, wal ghadab yahidu aql, kemarahan itu bisa menggerakkan anggota. Makanya Nabi pesan kalau marah, kalau berdiri duduk, kalau sekarang juga sebut berbalik. Nanti tadi ini menggerakkan anggota seperti lisan yang tadi diem dengan sebab marah berucap dia. Maka ketika
kita punya emosi, maka lisan kita ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang menyakiti orang, timbul ada dosa. Ya, maka disuruh ya tidak ada lain obatnya kecuali diam. Ya, diam dengan cara duduk ataupun dengan cara berbalik. Dan marah itu bisa menghilangkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terus menuruti daripada kemarahan tersebut. Ya. Maka setiap hati orang mukmin ini kan ya didulukan dari rahmat Allah yang ketenangan. Tapi kalau dia marah dia selalu rutin, maka lama-lama bisa menghilangkan rahmat Allah di dalam apa yang ada di dalam hatinya. Jadi bisa berbahaya, ya. Ya, dengan cara kita dalam cara marah duduk atau berbalik, ya ini bisa membuat tenang akan daripada kita punya ucapan dan juga kita punya gerakan. Masalah berbalik, ngoceh-ngoceh kan enggak biasanya. Masalah berbalik mau pukul kan tidak mungkin. Nah, berarti apa? Itu untuk merendahkan daripada sifat marah dan menghasilkan yang lebih buruk. Nah, kalau kita terus mengikuti daripada sifat marah tersebut. Ya, maka jangan dianggap sepele, cuma kalau di dalam masalah marah ini seperti itu. Ya. Kan bisa kalau kita marah istri, pada kita ini mengucapkan kalimat yang takutnya cerai itu, nah itu kan jadi ya tolak rugi, saya talak kamu, ya kau talak tuh, meskipun dalam keadaan marah, ya di mulut nih kalau terjaga kayaknya penyesalan itu akhirnya penyesalan, masih sayang istrinya, sudah dijatuhi talak. Iya kalau talaknya satu dua, kalau tiga, nah ini yang lebih sebenarnya penyesalan di dalam. Tidak bisa banyak lagi itu kecuali dia harus memenuhi syarat. Salah satu syarat kalau sudah talak 3, ya maka kalau kembalikan lagi syaratnya apa? Istri kita sekaligus orang lain. Yang dimana orang lain tersebut harus menjima istri kita. Mau nggak kira-kira apa istri kita gitu? Nah, jadi harus apa? Jaga kita terus. Kalau Rasulullah SAW tidak Rasul Faqala a'udzu billahi sakana ghadabuhu. Bersabda Nabi SAW, tidak tiba Rasul apabila seorang laki-laki marah, faqala maka ucapkan a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabuhu, maka marah menjadi tenang. Ya, artinya kalau kita marah maka ucapkan kalimat aku bilang. Dalam kalimat lain, dalam hadis lain mengatakan aku bilang minasyaitonir rajim. Karena marah itu memang dari setan. Setan senang kalau kita marah. Maka ketika kita marah, seharusnya kita minta pertolongan kepada Allah agar setan tidak terus menguasai diri kita dengan sebab kita dalam kondisi marah. Ya, karena senjata orang mukmin dia doa. Ya, kepada siapa? Ya, kepada Allah. Ya, karena kita sudah berdaya nih dalam hal seperti itu, maka minta kepada Allah agar kita dilindungi dari godaan setan yang terkutuk, biar marah kita ini meredam, ya jangan terus dikompori oleh setan. Jadi ya jangan lupa tuh kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di samping tadi kita ketika berdiri disuruh duduk, kalau musim marah disuruh berbaring, sambil kita membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu tadi karena marah itu adalah sesungguhnya marah itu minyak syaitan, dari perbuatan syaitan, yaitu godaan bisikan syaitan
maka untuk menghilangkan daripada bisikan godaan syaitan, maka harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah aqwa salatul mu'min, senjata yang paling kuat orang beriman. Dan itu bisa menolak akan daripada tipu dari syaitan ataupun iblis yang sedang menguasai diri kita. Nanti Allah lindungi itu akan daripada diri kita dari godaan setan. Itu maknanya semakin meredah, mungkin bisa jadi hilang. Karena dengan kita menghadirkan Allah yang Maha Agung, maka dengan kekuasaan kehendak Allah, maka yang ada di dalam diri kita Allah hilangkan, Allah angkat. Ya, Allah angkat. Maka jangan dibiarkan daripada hal tersebut sampai-sampai kita lupa daripada minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sedang dikuasai diri kita oleh syaitan. Dan syaitan ini menguasai manusia yang mudah itu ketika dalam keadaan mabuk. Kalau mabuk itu ya udah seperti mainan, main bola. Sama ketika marah begitu juga. Itu seperti mainan, ya, yang dimana dioper kanan, dioper kiri, dioper ke depan, ke belakang. Itu mudah sekali. Kalau kita dalam keadaan marah dan mabuk, karena otak kita nih yang tadinya mengontrol di dalam perbuatan kita, baik atau buruknya, dalam keadaan marah atau mabuk, maka udah gak bisa mengontrol lagi. Yang ada pak ikuti hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu itu sudah diikuti oleh syaitan. Nah, bisikan syaitan itu dengan marah, udah pukul, udah bacok, udah bunuh. Nah, memang ketika dia membunuh, bacok orang puas, itu syaitan langsung puas. Tetapi ketika itu baru bisa menurut. Kenapa saya bacok orang? Kenapa saya bunuh orang? Kenapa saya bunuh orang? Akhirnya itu pak penyesalan yang ada, ya. Maka jangan sampai kita terjebak di dalam kondisi marah, kemudian kita menyesal. Ya, di dunia mungkin kita masih bisa perbaiki. Tapi kalau keduanya mati gimana nih? Nah, ya, dalam kondisi marah, orang kalau berantem, benar pak, saling ingin mengalahkan satu sama lain. Nah, artinya ya kalau dia saling bunuh ya benar itu ya dosa atau mati dalam keadaan berbuat dosa dirinya. Makanya nikmat yang berlalu kita berudit ya. Jadi sangat berbahaya memang kalau kita terus-menerus mengikuti daripada normal ini ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW idza fa'atil aqyaq wa habbatil arwah fazkuru hawaidakum fa innaha sa'atul awwalina. Bersabda Nabi SAW, idza fa'atil aqyaq, apabila bayangan-bayangan telah bergeser, wa habbatil arwah, angin-angin bertiup kencang, fazkuru hawaidakum, maka sebutlah hajat-hajat kamu. Fa inna sa'atul awwabina, maka sesungguhnya ia saat orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah. Nah, ini hadis ketiga ini ya, bahwa Nabi mengingatkan kita daripada berdoa dan bertobat, yaitu apabila bayangan-bayangan telah bergeser itu kemana? Ke arah timur, yang dimana itu ya tempat akan daripada terbenamnya matahari dari ke barat ya, timur ke barat ya, maka bisa. Dan angin-angin bertiup kencang, nah itu menandakan daripada akan datangnya waktu malam. Nah, itu ya, kalau mereka biasa bilang nah, disitulah kita disuruh menyebut nama Allah atau menyebut daripada hajat-hajat.
Artinya kita harus berdoa dan mesti beribadah. Dan pada saat itulah orang-orang kembali bertobat kepada Allah. Jadi ini diumpamakan ketika seseorang mempunyai aktivitas dari pagi, siang, menuju sore, pagi, malam. Nah, maka namanya aktivitas ya tanpa kita sadari kadang-kadang kita melakukan perbuatan dosa. Maka ketika kita sudah menyadari karena daripada aktivitas kita tadi itu melakukan daripada perbuatan dosa, maka disuruh segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun dan memohon daripada hajat-hajat kita kepada Allah SWT. Ini belakang. Yang kedua, bisa dimaknakan bahwa kita di dalam kehidupan ini dari muda, dari bayi, kemudian remaja, dewasa, kembali tua. Nah, maka kalau kita sudah berumur lagi atau sudah datang kembali, sudah muda lagi, maka itu umpama seperti apa? Waktu buruk, waktu matahari tenggelam. Nah, yang dimana orang udah tua, udah lemes, sudah nggak bisa beraktivitas seperti anak muda. Maka seharusnya bagi orang-orang yang sudah mempunyai umur yang ujur, udah tua, ingat bahwa dia akan mati. Ini sebelum tenggelam matahari, menjelang tenggelam matahari, disuruh ingat taubat kepada Allah. Dulu masih muda saya melakukan perbuatan yang dikatakan sebagai kemaksiatan gitu ya. Sekarang saya sadar bahwa itu perbuatan maksiat. Minta ampun Allah. Jangan udah tua, tandanya banyak tua nih. Rambut yang dulunya hitam berubah jadi putih, kulit yang dulunya kencang berubah menjadi kendor, tenaga yang dulu seger-buger jadi lemes, kesakitan, gigi yang dulunya lengkap udah mulai satu persatu hilang. Itu tanda-tanda penglihatan yang dulu tajam mulai rambut, pendengaran yang dulu benar-benar kita dengar dan jarak yang jauh sabda kurang dengar, itu tanda-tanda. Nah, maka kalau udah tanda seperti itu, kembali kepada Allah tuh disuruh tahu jangan kelakuan seperti anak muda. Ini udah tua bisa ngomong aja lagi di rumah. Udah tua seharusnya bertak di masjid nih dari sholat maghrib, pengajian jangan pulang, duduk di sini. Ini pulang terus maghrib, tahu pengajian di sini. Kayak muda jadinya gayanya ngapain? Pada rumah di doang. Nongkrong doang di bak rumah main HP dari buang-buang umur sia-sia. Akhirnya pun nanti nyesel ketika udah tenggelam matahari mati namanya. Belum tobat juga, nah itu namanya penyesalan. Dan dimana penyesalan nggak bisa kembali lagi, nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau sekarang nih kita masih hidup meskipun udah tua, ya meskipun hidup masih mudanya, ya termasuk orang yang sering melakukan dosa. Kalau kita tobat sekarang di dunia masih terima Allah SWT. Sebesar apapun dosa kita, Allah terima kalau kita tobat itu nasuha. Belum terlambat sekarang, belum terlambat. Kalau udah terlambatnya, kalau dia masuk dalam kuburan, ya. Apabila bayang-bayangan telah bergeser ke arah dari timur ke barat, kemudian angin bertiup, ya kencang, yang tadinya lembut menjadi kencang ketika sore. Pada sebuah hawarinya pun sebutan adalah hajat-hajat bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, Inna saat hawalina, maka sesungguhnya dia saat orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah. Artinya bertobat, minta Allah agar dosa diampuni, minta sama Allah agar dilindungi dari neraka, minta sama Allah agar dimasukkan ke dalam surga, minta sama Allah agar setiap pekerjaan kita menjurus daripada orang-orang ahli surga. Itu. Nah, ini adalah orang-orang sadar
daripada tanda-tanda yang menimpa dirinya. Ini pada umumnya begitu. Tapi namanya kematian Pak, ya mau udah mertua kalau waktunya sih udah datang aja. Tapi pada umumnya kematian itu melewati tahap ya umur tadi, yang tadi muda, dewasa, kemudian tua. Nah, kebetulan itu udah menjelang maghrib. Ya, jadi sebelum terbilang matahari, ya seharusnya kepada perubahan. Seharusnya kita punya umur panjang, bersyukur Allah masih sayang ke kita. Ya, alhamdulillah masih panjang umur. Artinya saya masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, ini yang dimana kepada kita sudah lupa nih. Ya, kira-kira ini masih lama aja nih. Padahal lah, ya, namun rumah pemerintah tapi besar umum yang kalau untuk 60 tahun, nah itu udah tanda, artinya jangan merasa kita masih sudah terurus. Ya, itu namanya panjang anak-anak, seperti pengen hidupnya 1000 tahun lagi. Kira-kira umur 80, 1000 tahun lagi gimana? Ada nggak saran kayak gitu? Nggak ada. Sekarang aja orang umur 100 tahun udah nggak ada. Ada 1, 2, 3 kali, tapi umumnya ya di bawah 100 tahun. Memang udah akhir zaman. Umat Nabi Muhammad umumnya pendek-pendek. Ya, sampai kita sadar, ya. Nah, jangan udah tua, apalagi kelakuannya seperti anak muda. Jadi, ya, udah tua seharusnya lebih betah di masjid. Ini sekarang nikah sampai bisa. Nah, ini mah itidatnya, ilmunya itu Pak Komando dan tua. Kadang saya sedih, kalau ngajar orang tua seharusnya di masjid akan di luar, ya. Padahal di sini cuma dengerin itu, mau paham dapat pahala ke sini, kan? Paham, mau ampuni dosa kita, asal mau datang nih, jika di masjid mendengar dari Nabi, nah insya Allah semua itu akan mendapatkan manfaat besar untuk diri kita. Ya. Tidak perlu pasien sudah paham, padahal punya tidak perlu paham. Ini datang namanya hidayah dari Allah, paham dari Allah. Ya. Makanya ini karena diulang-ulang, kan berpikir tuh udah bertahun-tahun ulang di situ. Nah, karena kita mau dipelajarin lagi, nah makanya ngaji di sini dan diingetin lagi, nah gitu. Ya, jadi kadang alasannya malas ngaji, ya ngaji itu doang sih. Ya, padahal tadi, ya ketika dia belajar, dia enggak mengulang lagi, ada apa pelajarannya. Ya. Ini kita diminta untuk bertobat, sebelum kita mendengar. Ya, kita terus orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yuhibbul tawwabina wal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan juga mencintai orang-orang yang mutatahhirin, mensucikan dirinya. Ya, kalau kita mau bertobat, ya berarti kita tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Karena orang sufi mengawali ibadah itu ya harus dengan tobat. Tobat itu seperti apa? Mereka mengatakannya seperti tangga yang paling dasar. Kalau kita ingin mencapai langsung ke atas, mencapai bumi lagi, itu harus melalui tangga yang paling dasar dulu. Jadi itu namanya tobat. Baru dia bisa ke atas. Gak bisa orang ke atas tanpa menjat ke bawah dulu. Ya, nah itu bisa orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. والمسلمين أجمعين بأسماء وتوكل من بحساب
walhamdulillah